Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan yang merupakan nikmat yang sangat amat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, malam ini kita dapat kembali duduk berkumpul bermuajahah di Musholla Al-Istiqomah semata-mata kita niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menghadiri majelis ilmu, di samping juga kita niat iktikaf, niat menunggu masuknya waktu salat isya berjamaah, serta sekaligus kita niat mensyiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini di majelis ilmu yang mulia ini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, dalam bimbingan Allah, diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal solih, amal kebaikan, amal ibadah untuk bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, ikutan kita, panutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh ibadah dan akhlaknya, yakni baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan mampu membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau
dengan menjalankan segala perintah beliau dan dengan menjauhi segala larangan beliau, dengan menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita yang setia dan cinta kepada beliau mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita, taklim rutin kita dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai Ummul Quran dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman seagama dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk menambah amal soleh, menambah amal ibadah. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidzalimin. Allahumma shalli ala
wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana telah diterangkan di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah, bahwa kalimat zikir yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang nilainya jauh lebih berharga daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta seluruh isinya yang ada di antara keduanya, yakni lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, tidak lain tidak bukan adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat an-najat, di mana kalimat tersebut menjadi hisnullah, menjadi bentengnya Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah, di mana makna dari kalimat tersebut sebagaimana diterangkan di dalam kitab-kitab salafiyah, buah karya para ulama salafus shalih al-mutaqaddimin, di antaranya di dalam kitab Safinatun Najah juga terdapat wa makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Wa makna la ilaha illallah utawi maknane kalimat la ilaha illallah ae tegese iku la ma'buda, ora ana pangeran kang den wajib ibadahi, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, bihaqqin dengan hak kalawan hak, fil wujudi ikut tetep ing dalam onone illallah angin Gusti Allah. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi, yang wajib disembah, yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi oleh seluruh makhluknya dengan hak, dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya, illallahu, kecuali hanya Allah. Karena selain Allah itu bukan Tuhan, walaupun banyak manusia yang meyakini Tuhan selain Allah, nanti mereka harus mempertanggungjawabkan keyakinannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, maksudnya itikad, keyakinan yang ada di dalam hati kita, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati, itu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Selain Allah tidak pantas untuk disembah, karena selain Allah itu adalah ciptaan Allah.
tidak boleh manusia menyembah makhluk ciptaan Allah. Yang berhak, yang pantas untuk disembah adalah Sang Khalik, Sang Pencipta seluruh makhluk. Kullu ma siwa Allah bahwa makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk, diciptakan oleh Allah. Maka seluruh makhluk hanya pantas menyembah kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La maujuda illallah, tidak ada yang maujud, tidak ada yang ada hanyalah Allah. Seluruh yang ada yang bersifat hawadis itu diadakan oleh yang maha ada. Adanya yang maha ada tidak didahului oleh sesuatu yang ada, karena beliaulah yang paling pertama kali ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat qidam. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan dialah Allah yang akhir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda bihaqqin, la ma'buda illallah. Tidak ada yang harus kita sembah kecuali Allah. La maqsuda illallah. Tidak ada yang kita tuju kecuali kita semuanya akan menuju kepada Allah, karena hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakikatnya adalah sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita kepada Allah semuanya pasti akan kembali, cepat atau lambat, mau ataupun tidak mau, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap. Apabila ajal kematian telah datang merenggut nyawa kita yang telah ditetapkan oleh Allah kepada masing-masing kita, maka kita akan kembali kepada Allah. Kita akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La maqsuda illallah, la matluba illallah. Tidak ada yang dicari oleh kita, yang dicari hanya ridho Allah. Maka oleh karena itu, apapun segala aktivitas ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang kita perbuat di dalam keseharian kita, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dan bangun tidur lagi dan seterusnya sampai datang ajal, maka seluruhnya kebaikan, ibadah, amal soleh yang kita kerjakan wajib didasari lillahi ta'ala, semata-mata mencari ridho Allah. Agar apa? Agar ibadah yang kita kerjakan nanti tidak sia-sia.
Nanti pahalanya akan kita dapatkan di akhirat, karena memang Allah sudah menjanjikan pahala yang besar, pahala yang mulia di dalam surga bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Innal ladzina amanu, sesungguhnya bermula orang-orang yang beriman satu hune utawi piro-piro wong kang akeh, wong kang yang amanu kang iman ya silajina. Innal ladzina amanu, sesungguhnya bermula orang-orang yang beriman wa aminu sholihati, dan mereka mengerjakan amal soleh, mereka bertakwa kepada Allah, menghiasi keimanannya dengan bertakwa kepada Allah, membuktikan keimanannya kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah adalah sebaik-baiknya makhluk yang hidup di kolong langit. Makhluk terbaik adalah orang beriman dan beramal soleh. Selain itu buruk, walaupun dia hartanya banyak, berlimpah buah, blok dipantau, blok diduru, ngalahin tengah imah, popok sesehan, uangnya banyak berlipat, rumahnya mewah bertingkat, gedung bertingkat, mobil banyak mengkilat, istri 4. Kalau dia kafir, masih lebih mulia lalat. Sayap lalat lebih mulia daripada orang-orang kafir yang hidupnya tidak beriman kepada Allah. Maka beruntung kita. Siapa bilang orang-orang iman gak kaya? Kaya, gak usah takut miskin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang hidup di alam dunia, yang berada di kolong langit, yang berada di atas permukaan bumi, mereka lebih mulia daripada sayap lalat, tentu Allah tidak akan menurunkan air hujan dari langit. Turunnya air hujan dari langit, Allah menurunkan air hujan dari langit, itu menjadi tanda bahwa sayap lalat lebih mulia daripada orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin, maka bersyukur kita menjadi orang beriman, beragama Islam, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, karena kita dengan beliau hidup tidak satu masa, tidak satu kurun, tidak satu zaman. Namun agama Islam yang beliau bawa, yang diadakan sampai kepada kita berkat adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini mahal, tidak ada nilainya. Kita sudah dikasih hidayah, syukur banget. Apalagi dikasih ibu hidayah yang solehah. Wah, ya ada janda namanya Ibu Hajah Nur Hidayah, kaya raya. Kemudian dia jatuh cinta sama kita, ya udah gak apa-apa, terima aja. Gak usah takut bini tua. Ini takwa banget, takut sama bini tua. Takut sama bini tua. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bukan ngajarin poligami, bukan, cuma ngasih tahu doang. Itu mah terserah mau diamalkan bodoh kok. Gak apa-apa pribadi. Nggak ngajarin, nggak nyuruh, nggak ngasih tahu doang. Biong. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang beriman beramal soleh, yang hidup di alam dunia, mereka kata Allah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka makhluk terbaik, is the best. Jadi kita jangan berkecil hati, jangan putus asa. Kok saya beriman, kok saya rajin ibadah, rajin sholat, kok hidup saya miskin sih? Kenapa orang-orang kafir kaya-kaya? Jangan begitu, nggak boleh begitu, nggak boleh. Kita harus banyak bersyukur. Mereka kaya tapi mereka miskin, nggak punya iman. Mereka nanti akan sengsara di akhirat.
Memang dunia ini surganya orang-orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini Allah ciptakan sebagai penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Kita nggak usah tergiur dengan kemewahan orang kafir, lalu kita ingin menjadi kafir supaya kaya. Itu goblok namanya, tolol itu namanya. Menjual iman demi kekayaan. Goblok itu, tolol, bloon itu. Siapa yang bilang goblok? Gua yang bilang goblok. Lu marah sama gua. Ayo panco sama gua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan Allah? Janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang hidup di alam dunia. Lihat ayat 8-nya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Jazaohum, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, komitmen, konsisten, tetap istiqomah secara kontinu, secara istimror, terus menerus dalam situasi dan kondisi apapun dia tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Balasan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yaitu balasan dari Allah untuk mereka. Apa? Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jannatun, sorga-sorga. Ini bentuknya bentuk jamak taksir. Ma tagoyan binai mufradihi. Kalimat yang sudah berubah dari bentuk mufradnya. Asalnya jannatun, taknya menggunakan tak marbutoh. Kalau diwakaf menjadi jannah. Tapi kalau taknya menggunakan tak tanis, dan sebelum tak tanis ada alif, bijadati alifin wa ta'in majidataini fi akhirihi, maka disebut jamak muannas salim. Jannatun, sorga-sorga. Ini bentuk jamak, menunjukkan banyak. Berarti sorga enggak satu, sorga itu ada 8. Yang sudah saya temukan di Quran, sorga ada 8. Yang dulu pernah disampaikan nama-namanya. Jadi jazaohum inda rabbihim jannatun. Balasan bagi mereka dari Tuhannya adalah sorga-sorga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, dari bawah sorga mengalir. Opo al-anharu, sungai-sungai. Jadi di bawah sorga itu sungai mengalir. Ya mungkin nggak bisa dibayangkan seperti apa. Karena kalau kenikmatan sorga nggak bisa dibayangkan. Itu hanya gambaran global aja dari Allah. Pokoknya kenikmatan surga nggak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya. Dan surga sudah Allah sediakan, janjikan untuk orang-orang yang beriman beramal soleh, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni a'dadtu li ibadis sholihin. Aku sudah menyediakan untuk hamba-hambaku yang soleh, kata Allah. Ini hadis qudsi. Malang ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata siapapun, matamu, mataku, mata kita. Pokoknya mata belum pernah melihatnya. Yang belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, telingamu, telingaku, telinga kita. Telinga siapapun belum pernah mendengarnya. Kenikmatan surga seperti apa? Wala khotoro ala qalbi basar. Kenikmatan surga belum pernah tersirat di benak hati manusia. Artinya kenikmatan yang sangat amat sempurna, luar biasa, tidak bisa dibayangkan seperti apa nikmatnya surga. Nggak bisa dibayangkan.
Itu sudah dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hamba Allah yang beriman, beramal soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Pengalian. Cuma kalau umpama kita mau ngambil ibarat daripada gambaran air mengalir di bawahnya, ya mungkin kita teringat sebuah singgasana yang megah pada zaman Nabi Sulaiman. Kan dulu zaman Nabi Sulaiman ada seorang wanita, seorang ratu, namanya Ratu Balkis, punya singgasana yang luar biasa. Akhirnya kan Ratu Balkis dikirim surat oleh Nabi Sulaiman. Isi suratnya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat tersebut dikirim, dibawa oleh burung hudhud ya. Sampailah surat itu kepada Ratu Balkis yang saat itu masih kafir, belum masuk Islam, belum bersahadat. Kan akhirnya cerita singkatnya, ya Nabi Sulaiman siap mendatangkan singgasananya yang lebih hebat, yang lebih indah, lebih megah, lebih iswal, lebih bagus daripada singgasana Ratu Balkis. Menurut sebagian ulama, singgasana Nabi Sulaiman itu dibuat dan dibawa oleh jin. Ya jin. Ini dia apa namanya? Jin dandu bukan? Jin ifrit. Apa jin kamu? Tapi sebagian lagi mengatakan itu oleh seorang ulama yang ilmunya tinggi. Ya untuk lebih jelasnya baca aja sendiri deh. Ya. Sampai Ratu Balkis tercengang. Tercengang. Matanya melotot luar biasa melihat singgasana kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai-sampai Ratu Balkis ketika menginjak lantai kerajaan singgasana tersebut, dia pikir itu air. Diangkat roknya, disingsatin. Singsatin bahasa Indonesia apa ya? Kalau pelorotin benar, singsatin. Itu kayaknya bukan bahasa Indonesia yang baik itu. Singsatin, diisingin. Disingsatin ya, intinya ya roknya diangkat ke atas gitu maksudnya. Apa kalau diturunin dipelorotin, kalau dia diangkat disingsatin, itu bahasa Inggrisnya. Disingsatin. Wah, kelihatan tuh putih, bersih, betisnya, pahanya. Akhirnya dia malu, dikira itu air, padahal mah bukan, air ada di bawahnya. Masya Allah. Nah, sorga lebih dari itu nggak seberapa. Itu mungkin ya bagian terkecil amat dari bagusnya sorga, indahnya sorga. Masya Allah. Nah, Allah sudah menjanjikan sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya bukan kayak sungai ini, Batu Ujah, airnya keruh kayak air bajigur, enggak. Bening, seger, bahkan ada aroma wangi. Nggak percaya, udah aja mati duluan soal tari. Temukan air kamu. Khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang oleh Allah dimasukkan ke dalam surga, mereka menjadi penghuni surga, khalidina fiha abada. Mereka tinggal kekal di dalam surga untuk selama-lamanya, tidak mati lagi. Di akhirat tidak ada kematian. Kematian hanya terjadi satu kali, dan itu terjadi sekarang di alam dunia. Setelah itu manusia dihidupkan kembali di alam barzah sampai datangnya hari kiamat, di alam mahsyar, di hari kiamat, di padang mahsyar, di akhirat kehidupan yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini kehidupan sementara, cepat atau lambat kita akan meninggalkan alam dunia. Buktinya banyak yang sudah meninggalkan alam dunia. Orang tua kita, sesepuh kita, guru kita udah nggak ada. Kita pun pasti akan menyusul. Nggak usah khawatir, nggak usah takut nggak kebagian jadwal. Tenang aja, tenang. Barangkali ada yang mau daftar malam ini, silahkan. Pendaftaran gratis ke malaikat Israel tuh. Yang penting kita nggak usah takut mati. Bahkan Rasulullah
mengatakan wahsyub nafsaka alal mauta, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian, karena kematian pasti akan datang kepadamu, nggak diragukan lagi, dan kamu tidak akan dikasih tahu kapan kematian akan datang kepadamu. Boleh jadi kematian datang kepadamu ketika kamu sedang membawa motor kendaraan perjalanan tabrakan modal, kita nggak tahu. Siapkan dari sekarang bekalnya. Mana bekalnya? Malam ini kita ngaji, ini bekal untuk dibawa mati. Nah, kita mau ke Surabaya aja butuh bekal, nggak bawa bekal belangsa. Malam ini kita malam Selasa ngaji, itu bekal yang akan bermanfaat buat kita nanti di alam kubur, di alam masyarakat, di akhirat. Makanya mereka yang nggak mau ngaji nyesel nanti di akhirat, nyesel pasti. Asadun nas hasrata yaumal qiyamah rajulun amkanau thalabul ilmi fi dunya falam yatlubhu. Rasulullah bersabda, manusia akan menyesal nanti di hari kiamat adalah manusia yang ketika hidup di alam dunia ada kesempatan untuk duduk di pengajian rutin, ada kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, awaknya sehat, badannya sehat, ada umur, nggak ada kesibukan, tapi malas memperturutkan ajakan setan, memperturutkan hawa nafsunya, malas tidak mau duduk di pengajian. Mereka akan menyesal nanti di hari kiamat. Nggak percaya silahkan aja deh, sebab ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Sekarang nggak menyesal, bangga. Daripada ngaji dengerin Ustaz Saifuddin, mendingan nonton sinetron. Ya udah silahkan. Tapi kalau nanti di hari menyesal, jangan nyari saya, jangan nyari saya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah masuk waktu Isya. Alhamdulillah. Ini pembahasan sebenarnya masih panjang nih. Saya masih butuh waktu 2 jam lagi nih. Tapi oleh karena sudah masuk Isya, ini bahannya masih banyak, bahan materinya nih. Ya cukuplah 2 jam lah. Tuh, saya suruh berhenti ngaji ini. Baik. Ya intinya begitulah. Yuk kita buktikan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah. Kita hiasi keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Insya Allah iman kita sempurna. Iman kita kalau sempurna, insya Allah diterima oleh Allah. Kalau imannya diterima, ya sholatnya diterima, ibadah yang lain terima, karena imannya diterima. Kuncinya ada di iman. Makanya kalau ada orang mati, apa doanya? Hadirin, maafkan almarhum dan mohon didoakan semoga diterima iman Islamnya. Itu doanya, semoga diterima iman Islam. Demikian, oleh karena sudah masuk Isya, mari kita tutup kalau kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an hidayah. Rabbana zidna ma'al barakatan fil ilmi. Rabbana sallallahu wa yassir wa hum uqdatan min lisanina yafqahu wa ja'alna